Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ridwan Wahid Sohaludin. NIM saya 180101152. Saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling di Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian mengenai sidang skripsi saya dengan judul skripsi Pengembangan Media Permainan Kartu Truth Order dalam Bimbingan Kelompok untuk meningkatkan perilaku asertif siswa kelas 11 SMK Bina Prestasi Bangsa. Adapun pembimbing 2 untuk skripsi saya adalah Ibu Resti Oktasari dan pembimbing satunya adalah Bapak Wahyu Hidayat. Daftar isi pada pemaparan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat kajian teori, kelima metode penelitian, keenam hasil dan pembahasan, serta ketujuh kesimpulan dan saran. Kita mulai kepada pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Ya, seperti kita ketahui, salah satu dari sekian banyak permasalahan yang dimiliki oleh siswa adalah permasalahan dari segi komunikasi mereka. Salah satu keterampilan yang menjadi masalah adalah keterampilan dalam berperilaku asertif. Pada saat ke lapangan, memang benar ternyata masih banyak siswa yang memiliki perilaku asertif yang rendah. Kemudian, pelayanan bimbingan konseling di sekolah juga memang sangat kita butuhkan. Karena di dalam sekolah pasti siswa memiliki permasalahan yang sangat beragam, entah permasalahan pribadi ataupun permasalahan yang menyangkut dengan kegiatan pembelajaran. Namun ternyata dalam menangani hal tersebut, sekolah atau guru BK belum memiliki media permainan yang menarik untuk digunakan dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian pengembangan media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif ini ternyata belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga berdasarkan latar belakang tersebut yang barusan saya sampaikan, saya mengambil judul pada skripsi saya pengembangan media permainan kartu truth order dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan perilaku asertif siswa kelas 11 SMK Bina Prestasi Bangsa Cikalongwetan. Nah, poin yang kedua adalah rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya kita bahas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Yang kedua, bagaimana uji kelayakan media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kendala-kendala apa yang ditemui saat melakukan pengembangan media permainan truth order dalam meningkatkan perilaku asertif siswa ini. Kemudian untuk tujuan penelitian, berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang pertama, menganalisis proses pengembangan media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Yang kedua, untuk menganalisis hasil uji kelayakan pengembangan media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Yang ketiga, untuk menganalisis efektivitas media permainan truth order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Dan yang keempat adalah untuk menganalisis kendala-kendala apa saja yang ditemui saat melakukan pengembangan media permainan truth order ini. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah tentang kajian teori. Secara harfiah, media mempunyai pengertian pengantar atau perantara. Komarilah dalam Haryati berpendapat bahwa penggunaan media, terutama media permainan dalam kegiatan belajar mengajar, memiliki dua aspek positif, yakni aspek kemenarikan dan juga aspek mendidik. Nah, kemudian menurut Priyatmoko pada tahun 2008, permainan truth order merupakan permainan yang di dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur dan berisi tantangan-tantangan yang harus dilaksanakan dengan berani. Nah, berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka media adalah alat yang berfungsi sebagai perantara untuk menyalurkan informasi
antara pemberi informasi kepada penerima informasi dalam bentuk yang bervariasi guna membuat siswa lebih tertarik dan lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru kepada mereka. Dalam hal ini adalah medianya merupakan media permainan kartu truth or dare yang digunakan untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Kemudian, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan kegiatan pemberian layanan kepada konseli yang dilaksanakan dalam suasana kelompok agar suatu kelompok itu menjadi besar, kuat, serta mandiri menurut Praitno dan Amti pada tahun 2004. Selain itu, pendapat lain dari Soekardi dan Kusmawati dalam Yulandita tahun 2015 menyatakan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan dalam bimbingan konseling yang melibatkan siswa bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dari narasumber, guru pembimbing atau guru bimbingan konseling, dan mengulas secara bersama-sama bahasan utama atau topik yang tertentu yang tentunya bermanfaat bagi anggota kelompok. Nah, berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah suatu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dalam suasana kelompok berupa pemberian informasi atau pesan tertentu oleh guru bimbingan konseling kepada anggota kelompok agar bisa menunjang perkembangan pribadi siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya, kajian teori mengenai perilaku asertif. Jauh dalam Erlinawati pada tahun 2009 menyampaikan bahwa perilaku asertif sebagai kemampuan dalam mengekspresikan isi pikiran, perasaan, kebutuhan, serta hak-hak pribadi tanpa adanya kecemasan dan juga mampu bersikap jujur dan langsung serta dengan memperhitungkan hak pribadi tanpa mentiadakan hak-hak orang lain. Kemudian pendapat lain dari Alberti dan Emmons berpendapat bahwa seseorang dengan perilaku asertif mempromosikan kesetaraan dalam hubungan antar manusia yang memungkinkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Nah, berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perilaku asertif merupakan kemampuan seseorang dalam mengemukakan perasaan, pikiran, keinginan, dan keyakinannya secara jujur tanpa menyinggung serta mengabaikan hak-hak orang lain. Nah, kemudian aspek-aspek dari perilaku asertif menurut Alberti dan Emmons adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyampaikan sesuatu secara langsung, tegas, positif, dan juga gigih. Kemudian, yang kedua, mengutamakan kesetaraan dalam hubungan manusia. Ketiga, bertindak menurut kepentingan sendiri. Keempat, mampu membela diri sendiri. Kelima, menjalankan hak-hak pribadi. Keenam, menghargai hak-hak orang lain. Dan ketujuh, mengekspresikan perasaan secara jujur dan juga terbuka. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian Research and Development atau R&D, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menciptakan suatu produk tertentu berdasarkan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan menguji keefektifannya agar dapat menciptakan suatu produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Nah, kemudian dalam metode penelitian ini terdapat 10 tahapan yang dilaksanakan menurut Brook and Gall. Yang pertama adalah potensi dan masalah, kedua pengumpulan data, ketiga desain produk, keempat validasi desain, kelima revisi desain, keenam uji coba produk, ketujuh revisi produk, kedelapan uji coba pemakaian, kesembilan revisi produk, dan yang kesepuluh adalah produksi massal. Namun pada penelitian kali ini peneliti tidak sampai melaksanakan 10 tahapan penelitian tersebut, melainkan hanya melakukan penelitian sampai ke tahap ke-7. Jadi penelitian pada penelitian ini hanya melibatkan yang pertama adalah potensi dan masalah, kedua pengumpulan data, ketiga desain produk, keempat validasi desain, kelima revisi desain, keenam uji coba produk, ketujuh revisi produk. Nah, untuk metode penelitian ini menggunakan
subjek penelitian yakni siswa kelas 11 di SMK Bina Prestasi Bangsa. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama menggunakan wawancara, di mana wawancara ini dilakukan kepada siswa dan juga kepada guru di SMK Bina Prestasi Bangsa. Kemudian teknik pengumpulan data yang kedua adalah menggunakan angket. Angket ini adalah instrumen atau kuesioner yang digunakan dalam melakukan uji validasi atau uji kelayakan produk, kemudian mengukur efektivitas media permainan, kemudian juga mengukur tingkat perilaku asertif siswa. Nah, kemudian ada dokumentasi, di mana dokumentasi ini digunakan sebagai bahan untuk melengkapi dokumen sebagai syarat di dalam penelitian ini, dokumentasi berupa foto dan sebagainya. Kemudian untuk prosedur pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dan juga analisis kualitatif, karena selain daripada menampilkan deskripsi, penelitian ini juga menampilkan beberapa angka-angka atau statistik. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya, yakni mengenai hasil dan pembahasan mengenai penelitian ini. Nah, kita akan mulai mengenai proses dari pengembangan hasil dan proses dari pengembangan media permainan third order, di mana permainan third order ini telah tercipta atas pengembangan yang telah melewati 7 tahapan pengembangan. Antara lain yang pertama adalah tahapan potensi permasalahan, di mana saya melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi mengenai potensi serta masalah yang ada di lapangan. Potensinya atau masalahnya antara lain adalah rendahnya perilaku asertif siswa. Kemudian yang kedua, setelah tahapan pertama dilakukan, kemudian dilakukan pengumpulan data sebagai bahan informasi perencanaan pengembangan media yang akan saya buat. Nah, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan guru bimbingan konseling serta siswa yang berada di SMKS Bina Prestasi Bangsa. Kemudian selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data, saya melakukan desain produk untuk merancang produk yang akan saya buat atau kembangkan, yakni produk third order, kartu permainan third order. Setelah produk atau desain produk dibuat, kemudian desain tersebut dilakukan validasi ke dosen yang telah saya pilih dan juga ke beberapa ahli media dan ahli praktisi. Kemudian setelah divalidasi, dilakukan revisi dan setelah dilakukan revisi diperbaiki, kemudian selanjutnya dilakukan uji coba. Nah, setelah dilakukan uji coba, keluar lagi hasil mengenai efektivitas dan juga kegunaan dari produk yang saya kembangkan, dan diberikan beberapa komentar serta revisi, sehingga pada tahap yang terakhir saya harus melakukan revisi produk kembali. Nah, dalam tahap ketujuh tahapan tersebut saya melewati ketujuh tahapan tersebut, sehingga pada akhirnya media permainan yang saya kembangkan ini dapat selesai dengan beberapa kali revisi yang didasarkan pada lembar validasi yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah membahas tentang uji kelayakan dari pengembangan media permainan third order untuk meningkatkan perilaku asertif siswa ini. Nah, produk hasil pengembangan ini yakni kartu permainan third order menurut para ahli, antara lain ahli media, ahli materi, praktisi, dan juga siswa, mendapatkan skor rata-rata 93,12% dan 93,12% ini merupakan skor yang dinilai sangat layak untuk digunakan, ya. Nah, ini ada beberapa ahli yang saya sudah tabelkan, di mana dari validasi ahli media mendapatkan persentase 100% yang merupakan kriterianya sangat layak. Kemudian validasi ahli materi mendapatkan penilaian 93,42%, sama sangat layak juga. Kemudian validasi oleh praktisi guru bimbingan konseling
mendapatkan penilaian 95,31 yang termasuk sangat layak juga, dan berdasarkan respon siswa mendapatkan 83,75% yang mendapatkan penilaian layak. Sehingga apabila dirata-ratakan dari keempat validator tersebut mendapatkan nilai 93,12% yang dapat dikategorikan sebagai sangat layak. Jadi media permainan truth or dare ini dapat dikatakan sangat layak untuk digunakan. Pembahasan yang ketiga adalah mengenai efektivitas dari media permainan truth or dare dalam meningkatkan perilaku asertif siswa kelas 11 SMK Bina Prestasi Bangsa. Nah, keefektifan media permainan yang dikembangkan bisa dilihat dari persentase tingkat perilaku asertif siswa. Perilaku asertif siswa berasal dari nilai pretest dan juga posttest yang dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan media permainan kartu truth or dare. Nah, berikut saya perlihatkan data yang memunculkan data pretest dan juga posttest tiap individu. Nah, ini adalah merupakan data pretest dan posttest tiap individu, di mana sampel yang saya pakai adalah 30 siswa dalam satu kelas, dan ini ada beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwa memang terjadi peningkatan di presentasi antara hasil pretest kemudian juga ke posttest, ada peningkatan sekian persen, sehingga apabila dirata-ratakan persentase yang meningkat itu sebesar 12,94%, yang dari awalnya rata-rata mereka memiliki tingkat perilaku asertif 61,65 menjadi 74,59% ya. Nah, kemudian ini ada juga hasil pretest dan posttest berdasarkan kategori tingkat perilaku asertif. Nah, pada penelitian ini saya membagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada rendah, sedang, dan juga tinggi. Dimana pada rendah ini yang memiliki penilaian rendah berjumlah 5 siswa, kemudian yang sedang berjumlah 18 siswa, dan yang tinggi berjumlah 7 siswa. Jadi yang paling banyak adalah di kategori yang sedang. Nah, di mana terjadi peningkatan dari yang rendah, rata-ratanya asalnya 35,38 menjadi 69,49%. Kemudian yang merupakan penghuni kategori sedang, ini rata-ratanya asalnya 62,78% naik menjadi 73,29%. Kemudian untuk kategori tinggi, dari asalnya memiliki skor rata-rata 77,47% naik menjadi 81,59%. Jadi pada ketiga kategori ini semuanya memiliki atau mengalami kenaikan setelah dilakukan pemberian layanan bimbingan kelompok menggunakan media permainan kartu truth or dare ya, untuk meningkatkan perilaku asertif mereka. Nah, kemudian ada juga saya buat data hasil pretest dan posttest berdasarkan aspek-aspek perilaku asertif. Jadi aspeknya itu ada 7 seperti yang telah kita bahas di kajian teori tadi, di mana setiap aspek ini memiliki peningkatan atau mengalami peningkatan yang bervariasi, di mana aspek pertama mengalami peningkatan 6,83%, kemudian aspek yang kedua 8,17%, aspek yang ketiga 12,67%, kemudian aspek yang keempat naik cukup banyak 14,79%, kemudian yang kelima 17,98%, yang keenam 15,48%, dan yang ketujuh naik 14,7%. Jadi ini dibuat berdasarkan aspek perilaku asertif yang saya ambil dari teori Alberti dan Emmons. Nah, kemudian hasil dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai kendala-kendala yang dialami oleh peneliti selama peneliti melakukan pengembangan media permainan truth or dare. Nah, selama proses penelitian pengembangan ini,
banyak sekali tantangan yang menjadi kendala untuk peneliti, seperti terbatasnya waktu yang dimiliki oleh peneliti untuk pengembangan produk, sulitnya mencari percetakan yang memiliki kualitas baik, jarak antara rumah peneliti ke kampus yang cukup jauh saat hendak berkonsultasi dengan dosen pembimbing, serta kesulitan terkait izin lokasi penelitian, karena sebelumnya saya melakukan penelitian di sekolah lain sebelum di sekolah ini. Nah, selain itu, permasalahan lain yang dihadapi peneliti adalah saat tahap analisis data. Peneliti sedikit bingung dalam menganalisis data, memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk menganalisis data tersebut. Tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai tahapan menganalisis data tersebut. Kemudian kita ke fase yang terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan penelitian yang tadi telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa proses serta tahapan penelitian pengembangan ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian pengembangan blok and Gal yang meliputi 10 tahapan, namun disederhanakan menjadi 7 tahapan. Nah, kemudian yang kedua adalah media permainan kartu third order dalam bimbingan kelompok ini sudah layak digunakan berdasarkan hasil validasi yang telah kita bahas tadi. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil pretest dan posttest yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan bahwa media permainan third order ini dapat dinilai efektif untuk meningkatkan perilaku asertif siswa. Kemudian yang keempat adalah kendala-kendala yang dialami oleh peneliti saat melakukan penelitian pengembangan ini memang cukup menghambat proses penelitian. Akan tetapi, semua hambatan tersebut dapat dilewati sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian pengembangan ini. Nah, kemudian saran dari peneliti yang pertama adalah bagi peneliti atau pengembang selanjutnya untuk dapat mengembangkan media permainan third order ini lebih lanjut serta melengkapi sampai dengan 10 tahapan. Jadi sampai disebarluaskan produknya ke yang lebih luas. Kemudian yang kedua, bagi guru direkomendasikan untuk menggunakan media yang saya kembangkan ini, terutama adalah meningkatkan perilaku asertif siswa. Kemudian yang ketiga, bagi siswa pada jenjang SMA, SMK, MA disarankan untuk memanfaatkan atau menggunakan media pembelajaran atau media permainan kartu third order guna meningkatkan lagi tingkat perilaku asertif siswa. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah mendengarkan paparan saya. Mohon maaf apabila ketika saya berbicara banyak sekali hal yang kurang berkenan atau banyak sekali kesalahan yang setelah saya lakukan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.